Yana berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau devosi ya. Sebelum kita melakukan banyak tugas nih ya. Nah, kita mau devosi dulu ya. Ibu Yana mau mengajak kita semua untuk menyanyi sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan ya. Oke, semuanya siap ya? Oke, semuanya berdiri dulu dong, berdiri. Ya, semua berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Sepanjang malam kami sudah tidur dan kami pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau duduk dengan tenang, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati kami semua dan kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, Ibu Yana mengajak kalian semuanya untuk membuka Alkitab. Kita akan buka di kitab Keluaran pasal 3 ayat 12. Nah, yuk kita buka bersama-sama ya. Keluaran itu di Perjanjian Lama atau Baru ya? Ayo, Perjanjian Lama. Yuk, Keluaran pasal 3 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, anak-anak, minggu ini itu ya Ibu Yana sedih sekali loh. Aduh, udah kesel. Kenapa? Karena teman Ibu Yana waktu hari Minggu Ibu Yana ajak untuk pergi beribadah, dia nggak mau. Dia malas-malasan pergi beribadah. Dia malah pergi tidur. Terus abis itu dia maunya juga pergi jalan-jalan. Nah, aduh Ibu Yana bingung nih, bagaimana ya supaya teman Ibu Yana juga bisa beribadah bersama-sama Ibu Yana meskipun secara online. Iya, padahal linknya sudah dikirim loh dari gereja. Kita tinggal beribadah di rumah, tapi dia juga nggak mau. Aduh, Ibu Yana bingung sekali apa yang harus Ibu Yana lakukan ya. Nah, atau jangan-jangan anak-anak di rumah ada kayak begitu juga. Nggak deh kayaknya. Anak Lentera itu semua rajin kok, rajin beribadah, sekolah minggu kan semuanya kan? Oke, nah kali ini ya Ibu Yana mau mengajak kalian ya. Nah, kita bersyukur ya di Indonesia tempat kita tinggal, kita masih diberikan kesempatan ya, diizinkan untuk beribadah. Ya, di negara lain itu ya ada beberapa negara yang tidak diperbolehkan untuk beribadah. Bahkan ya baca Alkitab pun tidak boleh ya. Karena saking rindunya mereka baca Alkitab, mereka harus merobek Alkitab itu dan mereka lipat kecil-kecil taruh di sakunya. Kenapa? Saking rindunya baca Alkitab. Nah, anak-anak di Indonesia kita bersyukur ya, bersyukur masih bisa beribadah, masih bisa baca Alkitab. Nah, jadi anak-anak harus rajin-rajin ya ke gereja ya, rajin-rajin baca Alkitab ya. Oke, nah kali ini Ibu Yana mau mengajak kita. Kalau kalian masih ingat ya, cerita di mana ada satu bangsa yang mereka juga kesulitan untuk beribadah.
mereka harus mengikuti apa kata raja. Nah, mereka itu tinggal di sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, mereka menyembah berhala dan mereka harus bekerja keras. Mereka harus membangun sebuah bangunan. Kira-kira kalian masih ingat nggak bangsa apa itu? Ayo. Iya, betul sekali. Bangsa Israel. Iya, mereka sekarang ada di bangsa Mesir. Mereka tinggal di bangsa Mesir. Mereka dijadikan budak. Mereka harus bekerja. Saking mereka mungkin capek, akhirnya mereka mungkin tidak ada waktu untuk beribadah, ya. Atau mereka pun juga harus diminta untuk beribadah kepada patung-patung. Mereka dilarang, ya, mereka kesulitan untuk beribadah kepada Allah mereka. Nah, meskipun seperti itu ya meskipun raja yang bernama Fir'aun ya bersikap jahat ya kepada bangsa Israel, ya masih ingat gak kisahnya tentang siapa itu? Nah, ada tuh seorang pemimpin tuh ya. Ya, meskipun Fir'aun nih jahat ya kepada bangsa Israel, tapi ternyata Allah tetap memberkati mereka. Mereka semakin banyak anak-anak, ya, semakin banyak bayi yang dilahirkan dalam keluarga bangsa Israel. Anak-anak bahkan ya dalam keadaan yang sulit pun ya Allah sedang mengerjakan rencana dan janjinya. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Masih ingat janji Allah kepada Abraham? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, janjinya adalah Allah memberkati mereka. Mereka akan semakin bertambah banyak sama seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Ya, persis ya seperti janji Allah kepada Abraham. Dan juga Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel dan keturunannya. Nah, lalu kemudian Allah memilih seseorang untuk memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir. Masih ingatkah siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, apa? Daniel? Ya, bukan itu. Iya, benar, Musa. Musa dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar. Ya, Musa dipanggil oleh Allah di Midian, dari dalam semak berduri yang menyala tapi tidak terbakar. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, apa tugasnya Musa? Ya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibawa kemana mereka? Betul sekali, ke Kanaan. Kira-kira apa sih tujuan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ada yang tahu nggak ya? Nah, supaya bisa bermain. Bukan. Apalagi? Tidur-tiduran? Bukan. Nonton Upin Ipin? Bukan itu tujuan Allah. Kalian mau tahu? Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Allah. Nah, supaya bangsa Israel bisa bebas mengekspresikan ya mereka beribadah kepada Tuhan Allah, ya, dan juga supaya bangsa Israel juga belajar taat akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, itu tujuan Allah, kenapa Allah membebaskan bangsa Israel, ya. Oke. Nah, tapi anak-anak, kebebasan yang diperoleh oleh bangsa Israel itu enggak mudah loh. Ingat nggak ceritanya? Ya, mereka baru bisa meninggalkan ya tanah Mesir setelah Allah dengan tangannya yang kuat membebaskan ya membunuh ya semua anak sulung bangsa Mesir, sehingga Fir'aun akhirnya terpaksa melepaskan bangsa Israel dari penjajahannya dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel. Ya, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin yang dulunya mereka mungkin tidak ada waktu untuk berdoa. Nah,
inilah saatnya mereka sungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada waktu banyak untuk berdoa, ada waktu banyak untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya mungkin dulu karena mungkin capek itu ya, sudah bekerja dengan keras, akhirnya nggak ada waktu. Tapi setelah mereka bebas keluar dari Mesir, yes, mereka bebas mengekspresikan ketika mereka beribadah. Mereka nggak takut lagi ya kepada Fir'aun. Ya mereka udah bebas beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita Musa dan juga bersama bangsa Israel? Yang pertama nih ya, kita diingatkan kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Ya tadi seperti kan Ibu Yani bilang, kita bersyukur kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah di negara kita ini, maka jangan sia-siakan ya. Meskipun kita masih kecil, kita pun juga harus belajar untuk sungguh-sungguh beribadah. Kita mau fokus kepada Tuhan ya, karena ketika kita beribadah, Tuhan Allah mau hati kita, pikiran kita, semuanya itu fokus hanya kepada Tuhan. Kalau memuji Tuhan berarti dengan sungguh-sungguh dong. Ingat ya, puji-pujian itu adalah firman Allah yang dinyanyikan. Jadi jangan sembarangan nyanyi, jangan diganti-ganti juga liriknya ya. Kemudian yang kedua, kalau berdoa sungguh-sungguh dong kepada Tuhan. Ingat ya, kita berdoa itu adalah berbicara kepada Allah ya. Jadi kita beribadah, mau itu di gereja ya, di rumah, persekutuan yang lainnya. Ketika kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh ya, karena kita mau memfokuskan waktu itu hanya untuk Tuhan. Jadi bernyanyi, berdoa, baca Alkitab sungguh-sungguh ya. Oke? Anak-anak, Ibu Yana pernah nih menemukan ya di gereja nih ada seorang anak ya, ketika dengar firman Tuhan dia malah buka handphonenya ya, ternyata dia main games. Nah terus dia buka-buka WhatsApp tuh. Nah boleh nggak seperti itu ya Ibu Yana? Boleh? Oh nggak boleh dong, kan tadi Ibu Yana udah bilang kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ketika beribadah, oke, boleh pakai handphone, tetapi ya yang dibuka Alkitab, ada aplikasi Alkitab, jangan yang lain-lainnya yang dibuka dong ya. Lalu kemudian ketika beribadah, sungguh-sungguh jangan sambil tidur-tiduran. Oh pas devosi tuh pagi-pagi, ya harus duduk dengan rapi. Jangan sampai ada yang tidur-tiduran, masih tiduran di tempat tidur lagi sambil dengar devosi. Ya. Jadi Ibu Yana ingatkan lagi ya, melalui cerita yang kita dengar hari ini kita belajar untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan sikap beribadahnya ya. Fokus tujuan kita beribadah untuk apa. Oke ya? Oke, baiklah kalau begitu ya. Sekian devosi kita pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa melakukan dalam hidup kita ya. Oke, Ibu Yana mau ajak lagu nih, mau nyanyi lagu. Oke, ulang ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Yeay. Sudah tahu berarti harus siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Oke, mari semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami diajarkan untuk sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa tujuan kami beribadah adalah mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama saja Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang taat dan hormat kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, cukup sekian dari kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Bye.